Selamat sore Pak Dion. Selamat sore, Assalamualaikum untuk Bolo Warmo dimanapun berada. Oke. Baik, Bolo Warmo, sore ini kita akan bincang dengan Pak Sudiono Fauzan selaku Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Kita akan berdiskusi banyak hal terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19 terutama di Kabupaten Pasuruan. Nah, kita pengen tahu bagaimana kemudian daerah menyikapi beberapa kebijakan pusat, terutama yang terbaru kaitannya dengan wacana new normal. Nah, Pak Dion, sepakat tidak Pak Dion dengan istilah new normal yang didengungkan pemerintah pusat hari ini? Ya, saya mungkin dalam 3-4 hari kemarin baru mendengar istilah itu. Yang agak serius membincangkan itu di samping Presiden Jokowi juga ada Pak Mahfud MD yang agak serius mendiskusikan soal istilah new normal life atau kalau mau diterjemahkan bebas kan gaya hidup baru. Ya, gaya hidup baru yang lebih menekankan pada protokol kesehatan. Sebenarnya dengan 2-3 bulan kita sudah beradaptasi dengan pola gaya hidup bebas, pola hidup bersih dan sehat, pola hidup PHBS singkatan dengan kangelan PHBS. Itu saya sebenarnya sangat berharap masyarakat sudah adaptif terhadap gaya hidup baru itu. Ini kan istilah new normal life itu kan terlalu sulit dibahasakan untuk masyarakat. Kalau mau disederhanakan, sebenarnya bahasa ini lebih kepada apa yang sudah kita lakukan selama 3 bulan ini menjadi kebiasaan baru yang berbeda dengan sebelum 3 bulan ini. Kalau sebelum 3 bulan ini atau sebelum 2 Maret saat Presiden pertama kali mengkonfirmasi ada warga kalau tidak salah Depok ya, yang 2 Maret 2 orang itu sebelum itu kan masyarakat hidupnya kan semrawut ya. Dalam arti kata semrawut itu tidak bisa menerapkan standar protokol kesehatan yang itu sebenarnya sudah diajarkan di dunia pesantren kita oleh terutama, mohon maaf kalau saya menyebut ajaran di Islam sudah sangat ketat sekali. Mau masuk kamar mandi berdoa, keluar berdoa pakai tutup kepala, habis itu wudhu dan lain sebagainya, cuci ini, berkumur dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sudah lama menjadi tradisi kita ya. Tapi karena mungkin masyarakat kita ini dikejar dengan kehidupan dunia yang luar biasa, akhirnya lali sembarang ya. Mangan, hadek weso, kadang. Padahal cuci tangan itu kan sudah diajarkan sejak awal sekali kita belajar pertama kali di madrasah ya. Terus makan, masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan kan sudah diajarkan semua. Secara praktis sebenarnya jargon new normal bukan sesuatu yang baru begitu. Bukan sesuatu yang baru, sehingga cuman saya lebih setuju kalau itu istilahnya dirubah ya. Tidak new normal tapi kembali ke ajaran yang diterapkan atau yang diajarkan oleh guru-guru kita atau kalau mau lebih jauh oleh Nabi gitu aja. Sehingga masyarakat lebih sederhana mempraktekannya. New normal itu kan seakan-akan kita mau lahir kembali gitu. Iya. Padahal ini tidak. Jadi apa yang sudah menjadi tradisi dan ajaran dari para guru-guru kita, terutama guru-guru di pesantren, di madrasah, di sekolahan kan sudah diajarkan semua, mulai TK itu kan. Cara makan, berdoa, masuk kamar mandi, cara kan semua ada doanya itu. Sebenarnya penekanannya new normal ini kan pemerintah mau bilang lebih ketat untuk artinya protokol kesehatan itu lebih sebagai panduan ketika orang aktivitas. Ya, pemerintah pusat melalui Presiden dan Pak Menko ya Pak Mahfud kemarin lebih banyak ingin menekankan kita hidup di era baru. Ini mungkin kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan selama 3 bulan yang baik, ayo diteruskan, kira-kira begitu. Cuman mungkin di masyarakat ini perlu sosialisasi yang lebih serius istilah new normal. Nah, di Kabupaten Pasuruan sendiri Mas Aat, ini yang menjadi agak serius dan menjadi perhatian kita
soal kehidupan pesantren kita. Karena Kabupaten Pasuruan sendiri kan jumlah pesantrennya besar ya. Di seluruh Indonesia kalau tidak salah ada 18.000, Pasuruan 300 lebih ya. Nah ini ketika menerapkan standar protokol kesehatan itu ada kendala di fasilitas. Bisa kita bayangkan seperti pesantren seperti Sidogiri ya, yang jumlah santrinya 12.000. Nah, untuk satu kamar isi 20 orang ya, untuk membatasi mereka berjarak. Nah, salah satu cara menurut saya mereka harus kebal dulu. Kalau enggak ya, kalau belum kebal terhadap COVID-19 ini kan khawatir virusnya masuk. Cara lagi yang menurut saya yang supaya ini steril, santri sebelum masuk harus steril. Nah, untuk memastikan steril itu mungkin kita bisa minta bantuan ke pemerintah daerah. Saya berharap Pak Bupati dan gugus tugas bisa membantu ini minimal melalui rapid test. Nah, swab test kita kan PCR kita sudah datang. Nah, itu salah satunya. Nah, tentu butuh waktu yang cukup untuk menguji para santri supaya aman dari dan steril dari COVID. Iya, kalau misalkan waktu kembalinya hanya 2 hari, mungkin ini butuh waktu 10 hari ya. Saya berharap bisa kita fasilitasi. Seperti Dalwa itu kan juga santrinya di atas 10.000. Ya apa caranya rapid testnya nggak 5.000 kurang. Masa paruh eding. Nah, kembali soal tema ini Pak, ini normal atau abnormal. Nah, ini kan di bawah sampai kemudian ada plesetan abnormal. Artinya ada satu kekhawatiran, misalkan begini, pandemi yang terjadi kemarin itu kan sedikit banyak membawa dampak terhadap sektor tenaga kerja, sektor industri, kan yang kemudian dirumahkan. Nah, ada satu kekhawatiran, itu kan menjadi sesuatu yang abnormal sebenarnya dibanding sebelumnya. Dengan new normal, jangan-jangan artinya yang begitu dianggap normal begitu. Ketika ada orang tidak bisa bekerja, kehilangan maksimum pendapatannya, profit ininya, itu yang kemudian jadi di era new normal dianggap normal. Khawatirnya kan begitu. Iya. Itu kan mengandalkan subsidi nanti. Siapa yang mau nyubsidi orang yang menganggap abnormal itu menjadi normal ya. Ya nggak kuat kita, uang kita jebol. Makanya artinya ini kan yang harus dipahamkan, jangan-jangan apa yang dipahami oleh sebagian. Terus kadung enak nerima sembako 600.000. Benulan mengandalkan itu uangnya siapa yang mau dipakai? Ini normalnya berarti ya begitu, artinya yang dapat sembako juga dapat sembako terus. Makanya repot orang yang jadi repot yang nanggung ya, sekalian tidak punya pendapatan kan enak disubsidi ya. Sing repot, sing tengah-tengah subsidi gak oleh nyambut gawe ini brai. Jadi saya lebih kepada begini Mas Ad. New normal life itu lebih kepada tatanan soal kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatannya. Tapi kalau pergerakan ekonominya menurut saya tidak usah nunggu 1 Juni lah. Ya per hari ini silakan semua bekerja normal sepanjang bisa menerapkan protokol. Nah, yang agak ketat dan saya lihat itu kan agak serius di perusahaan. Di perusahaan-perusahaan, mohon maaf saya contohkan yang PMA ya, yang asing di PIR lah misalkan, itu kan satu kawasan yang besar ya. Mereka ketat sekali kok. Jadi kalau ada satu pasien yang terkonfirmasi positif, itu ditutup langsung. Nah, itu kan sepanjang mereka bisa memenuhi kewajibannya nggak masalah. Tapi kalau diliburkan juga dikai sembarang, jadi masalah kan. Nah, saya berharap dengan ketatnya protokol yang dilakukan oleh perusahaan, itu menjadi jawaban bahwa masyarakat kita itu terbiasa gitu loh dengan protokol yang seperti itu sehingga tidak kaget. Nah, di tingkat masyarakat di luar industri misalkan, itu kan nggak terlalu berdampak. Yang petani, yang peternak, terutama pertanian produktif nggak ada dampaknya kok, malah swasembada itu kayak beras, daging sapi lebih-lebih itu. Saya sudah keliling ke beberapa daerah ya. Atau barangkali bisa diceritakan kan tempo hari Pak Dion sempat keliling ke beberapa kecamatan, desa-desa. Di Kecamatan Paserban itu saya menemukan di satu desa ya, di Petung itu ya,
satu kampung, saya tanya, Pak, mestinya kami ini dapat paket sembako atau apa yang dari pemerintah. Loh kenapa? Ya karena yang muda-muda, suami-suami kita yang muda-muda ini kerjanya di Surabaya semua. Nah sekarang industri udah tutup, bangunan udah tutup. Ini kan kuli-kuli bangunan, pekerja bangunan. Loh tapi sampean kan sing duwe ingon-ingon gitu kan. Loh iya, ini ingon-ingon kan untuk keluarga di rumah, sementara penghasilan suami atau bapak yang bekerja di luar kota atau di Surabaya itu kan terkena langsung. Nah, di tempat lain yang sebagian besar masyarakatnya tidak bekerja, bukan pekerja urban, itu kan enggak kena dampak, Mas. Sama sekali nggak ada dampaknya. Nah, sehingga orang yang seperti tadi kasus di Petung tadi, itu menurut saya supaya untuk memulai kehidupan ekonomi barunya mereka kan harus nyambut gaiman ya. Sementara di Surabaya kan lockdown ya, PSBB. Nah, yang seperti itu yang menurut saya pemerintah daerah harus juga mencari formula untuk menggerakkan perekonomian mereka. Membuka salah satunya mungkin ya dengan proyek-proyek padat karya di desa atau padat karya di OPD-OPD yang kita punya. Misalkan pekerjaan-pekerjaan ya proyek yang mungkin bisa dikerjakan dalam waktu cepat ya. Misalkan pavingisasi, pelengsengan atau bangunan apa di desa-desa yang bisa dikerjakan dengan menggunakan tenaga kerja di desa itu. Itu kan salah satu solusi yang mungkin nanti kita tawarkan ya. Nah, secara umum kalau ingin menggerakkan perekonomian kan bingung juga nih, kati dimulai tekan di. Kemarin kita tanya ke salah satu teman di Komisi 11 ya. Kita memulainya ini menggerakkan perekonomian dari mana? Batu saja itu ketika mereka macet kan mereka berapa keluarga yang macet kan, mulai sing tukang pecel batunya, sopir truknya, sampai ke Surabaya kan macet kabeh. Nah ini memulainya dari mana kalau tidak digerakkan dari proyek pemerintah? Swasta kan tutup semua juga. Pariwisata itu tutup bisa, bangun itu kan bingung. Nah menurut saya yang bisa digerakkan agak cepat itu kalau menggunakan potensi APBD tentu proyek di daerah yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar butuh proses dan misalkan ya seperti kantor pemerintah daerah yang 22 miliar itu kan butuh proses yang lama dan pekerjaannya juga bisa jadi kan bukan orang kita, bisa dimenangkan perusahaan mana misalkan. Tapi kalau ini digerakkan dari bawah, saya setuju dengan usulnya Pak Bupati, ada apa istilah desa kebal COVID. Iya, kebal COVID atau keluarga berdaya lawan COVID ya. Saya setuju dengan itu. Asalkan begini, konsepnya dimatangkan di tingkat pemerintah daerah ya, sehingga masyarakat di bawah nggak bingung. Kalau di tingkat warga sendiri, saya pikir sepanjang tidak ada yang kerja di luar ya, kebal kabeh kan. Sehingga kebal kan kalau dia menggantungkan hidupnya kerja di luar kan. Misalkan ada kepala keluarga yang kerja di perusahaan, nah ketika mereka macet, kan ekonominya macet. Tapi ketika keluarga di situ swadaya karena kemampuan perputaran ekonomi di desa itu, aman mereka kan. Aman, sawah ya nang sawah. Terus makanan apa, sayur-sayur juga punya semua. Iya nggak ada pengaruhnya. Ada jaminan nggak? Kalau misalkan nanti new normal ini kemudian berlaku, yang jadi perhatian kita adalah sektor industri seperti yang Bapak bilang tadi, karena kita tahu industri kita cukup banyak pasuruan. Artinya jangan sampai kemudian ketika konsep new normal ini berjalan justru angkanya justru kurvanya malah naik. Kurva untuk anunya suspek COVID-nya. Iya. Ya caranya menurut saya mencegahnya seperti pesantren tadi. Jadi sebelum mereka masuk kembali misalkan ya harus steril dulu. Kan ada beberapa perusahaan yang sudah dirumahkan karyawannya. Nah ketika mereka mau masuk kembali, kalau di sini contohnya nggak ada ya, sing kacang bayi itu kena ya. Nah mereka sebelum masuk harus steril, harus aman kalau dia sudah betul-betul bebas dari COVID. Ya karena kalau enggak kan mempengaruhi yang lain.
Yang terbaru Pak, soal terakhir program pemerintah dengan kebal keluarga berdaya kebal COVID. Kebal COVID. Nah, bagaimana supaya program ini bisa diterima dengan mudah? Artinya masyarakat memahami dan kemudian apa yang diceritakan oleh pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran COVID ini juga bisa maksimal. Kebal COVID konkretnya seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat kita? Yang pertama, masyarakat harus memahami betul tentang protokol kesehatan. Dan ini saya pikir 3 bulan ini mereka sudah familiar lah. Standarnya kan minimal pakai masker kalau keluar rumah. Terus menjaga jarak dengan orang lain yang dia tidak kenal. Kalau dia kenal ya jangan jaga jarak, long tonggone dhewe misalnya keluarga. Terutama bagi orang asing ya. Kita jaga jarak. Terus apa namanya? Masker, jaga jarak, jaga imunitas tubuh ya. Nah, sepanjang masyarakat meyakini itu sebagai cara memproteksi diri dan keluarganya, saya pikir tidak ada masalah kehidupan baru ini dimulai, termasuk misalkan kegiatan sekolah belajar mengajar. Mereka kan juga kebal semua saya pikir, kan usianya masih muda, imunnya juga kuat. Tinggal bagaimana gurune ya atau yang masuk ke situ harus diyakinkan kalau mereka steril, maksudnya nggak nggawa COVID baru gitu loh, kan gitu. Kalau anak-anak sekolah, pelajar-pelajar, saya pikir kan mereka juga imunitasnya kuat. Nah, tinggal yang datang ini, bu gurune, bu dosennya atau siapa yang dari luar itu yang harus sebelum masuk harus aman. Sama dengan pesantren ini kan juga yang ngajar kan juga tidak menetap di situ, banyak yang dari luar juga. Misalkan seperti dari Dalwa. Di Dalwa itu kan juga pengajar-pengajarnya, kiai-kiai ustadz kan banyak dari luar. Di Sidogiri juga. Nah, dosen-dosen atau pengajar-pengajar itu menurut saya sebelum mereka masuk mengajar di kelas, ya harus menerapkan protokol kesehatan. Mau ditermalkan dulu. Proteksi diri dan juga bagaimana disiplin dengan. Iya, dengan protokol kesehatan itu. Kalau masyarakat saya pikir sudah siap ya, untuk masyarakatnya kan. Mereka sudah terbiasa 3 bulan ini dengan cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, pakai ini sudah. Anak saya yang kecil itu saja kok ada temannya merokok itu bawa penyakit itu, beliau lari ke bawah. Mana asapnya, mau saya buang semua. Saya yang kecil. Jadi abnormal ini atau new normal ini saya anggap kehidupan baru membiasakan ya. Cara hidup baru yang lebih sehat kira-kira benar. Kalau dibahasakan yang lebih membumi ke masyarakat itu ya apa Mas Hajir? Urip apa anane ya? Membiasakan dengan sesuatu yang tidak normal. Ini normal. Kita sih menangkapnya begitu. Kenormalan baru ini itu kalau menerjemahkan dengan teksnya kan seakan-akan kita mau membuat kehidupan baru. Ini kan menurut saya tidak cocok. Jadi kita ini membiasakan tradisi yang baik yang sudah 3 bulan ini kita lakukan. Bukan membuat tatanan baru lagi. Yang 3 bulan kan sudah baik. Wong baik saja yang sing positif wae wake. Apalagi kalau kita tidak protektif ya. Diumbar ya lain. Baik, Balwarno, saya kira itu diskusi kita hari ini, dan nanti kita akan sambung dengan tema-tema yang lebih menarik. Dan terima kasih Pak Dion. Mungkin sebelum kita ada pesan terakhir. Terima kasih Mas Hat. Saya pesan 1-2 menit saja. Yang pertama saya setuju bahwa kehidupan baru atau tatanan baru kehidupan yang sudah 3 bulan ini bagus, baik dengan protokol kesehatan yang ketat, ini mari kita lanjutkan. Yang kedua,
apa yang digagas oleh Gus Irsad, oleh Pak Bupati Pasuruan dengan desa kebal COVID itu saya setuju, tetapi harus lebih implementatif dan tidak membingungkan masyarakat menerjemahkannya itu loh. Itu kalau saya melihat kan dimulai dari sebuah keluarga. Nah, kalau di dalam keluarga itu tahan ya kebal, maka masyarakatnya kebal. Nah, yang ketiga harus ada intervensi dari pemerintah atau dari gugus tugas di semua tingkatan. Terutama yang terakhir perhatian kita intervensi ya, atau mungkin lebih banyak bukan intervensi ya. Apa yang bisa kita support ya, kita support kepada pesantren-pesantren kita yang jumlahnya besar ini. Kalau enggak mereka dengan swadaya berat Mas. Misalkan harus rapid test santri ini sekian ribu, duit sopo. Nah, saya pikir mungkin anggaran bisa kita arahkan ke sana. Toh itu untuk kebaikan kita bersama. Tetapi kalau mereka misalkan santri dari luar sudah bawa surat keterangan lengkap ya, kayak DPR mau kunjungan kan sekarang harus begitu katanya ya. Atau pejabat daerah yang mau kemana membawa surat bebas. Iya, surat jalan yang bebas swab test. Bebas ini waduh cek soro ya kungker. Saya tantang kemarin anggota dewan, ayo kita memulai hidup baru tanggal 2 Juni ini kungker ke daerah-daerah yang rawan. Ternyata gak ono sing wani. Aja nang Surabaya. Loh iya, biar mereka ayo tahu di Surabaya itu seperti apa. Nah, saya berharap pemerintah mensupport pesantren-pesantren yang mungkin kesulitan menerapkan protokol kesehatan. Kalau pesantren mungkin santrinya di bawah 100 mudah. Dan juga termasuk fasilitasnya kan. Tidurnya ininya. Masa dibubarkan kan nggak mungkin. Ya, bayangkan satu kamar. Loh ya, anak saya itu isinya 20, kayak iwak pindang itu. Ngantri mandi. Mandinya satu kamar 20 anak itu kamarnya cuma 2 kok. Dalam hitungan 1 jam sholat subuh kan gak sedeng itu. Akhirnya gak atus ya. Untuk tok gambiar-gambiar. Matur nuwun, terima kasih. Sampai jumpa dan mudah-mudahan nanti ada solusi. Siap.